Halo, assalamualaikum. Apa kabar sahabat alam? Ketemu lagi sama Mami Dona ya, Madon Channel. Halo, hai semua. Moga-moga kalian hari ini sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah. Yang sakit bisa cepat diangkat penyakitnya ya, yang galau ya, kalau bisa jangan galau lah. Gak ada gunanya galau ya. Ya, hari ini Madon coba pingin kita open card untuk ini ya, untuk zodiak ya. Untuk zodiak mungkin earth sign ya, di sini ada Gemini, Aquarius, Libra ya, elemen udara ya. Kita coba buka ya, untuk Gemini, Aquarius, Libra ya, elemen air ya, elemen udara. Tuh salah mulu nih. Kurang aqua kali ya, jadi kurang fokus. Jadi di sini tema yang Madon angkat ya, untuk yang sign ya, Gemini, Aquarius, Libra ya, yaitu dengan tema sudah kering air mataku untuk semua drama ini. Aduh, bukan lagi drama ya. Di sini beberapa Gemini, Aquarius, dan Libra ya, sebagai elemen air dan elemen udara ya di sini ya. Dan juga kadang kita lihat beberapa energi yang lain juga bisa masuk ya, karena kan di sini Madon narik beberapa energi ya, jadi bukan satu energi saja ya, banyak energi ya. Jadi kalau misalnya ada yang resonate ya, memang energi kamu yang masuk ke dalam sini. Tapi kalau bukan energi kamu ya, nggak bisa dibilang masuk di reading ini ya. Paling tidak mungkin kalau misalnya kamu memang ingin mendengar ya nggak apa-apa, berarti itu memang bisa menjadi suatu masukan buat kamu ke depannya ya. Nah, patut diketahui juga tarot ini bukan sesuatu yang harus kita percayain yang seperti kita melupakan yang lain ya. Tetap ya kita pada pencipta ya, karena tarot ini hanya sebagai suatu kode alam atau suatu pemberitahuan sebelumnya ya. Mungkin kita bisa lebih mawas diri, atau lebih hati-hati, atau lebih bisa tahu sebenarnya ya, bahwasanya kita harus bisa paham untuk kedepannya kita seperti apa ya. Oke, siap. Untuk sebelumnya Mami Dona minta kalian semua sahabat alam, kita baca doa dulu ya, biar readingannya ini bisa masuk energi kalian ya. Meminta kepada Sang Pencipta agar apa yang kamu doakan dari orang yang kamu dilingkan itu bisa masuk ya. Walaupun di sini sifatnya general timelines ya, terkadang yang di luar dari energi Gemini, Aquarius, Libra, dari elemen udara, air sign, bisa, nggak ada masalah ya. Sepanjang dia menonton readingan Mami, dia bisa masuk kalau dia energinya masuk ya. Di sini yang lebih terkhususkan adalah memang Gemini, Aquarius, Libra elemennya ya. Tapi kalau memang di luar daripada elemen tersebut tidak apa-apa, berarti energi ikut tertarik masuk ya. Oke, coba kita lihat ya. Sini coba kita lihat. Ada apa ya? Kita lihat pesan dari semesta seperti apa ya. Pesan semesta seperti apa ya?
karena di sini dengan temanya sudah kering air mataku untuk drama ini ya, karena ada beberapa di sini sahabat alam ya, energi yang Mami lihat itu dari Gemini, Aquarius, Libra ya, ada beberapa kondisi-kondisi yang memang tidak baik ya, tidak baik, yang benar-benar menguras energi kita untuk bisa tidak fokus dalam segala hal ya. Oke, ini satu Mami ambil ya, kita minta satu ya, sorry, kita minta satu ya energinya ya. Apakah yang menjadi signalnya untuk Gemini, Aquarius? Oke, dear God, klarifikasi ya, klarifikasi for Gemini, Aquarius, Libra untuk temanya ya, sudah kering air mataku untuk drama ini ya. Apakah yang terjadi, kondisi, harapan, tindakan, masa depan, dan dalam jangka waktu yang panjang ataukah dalam jangka waktu yang dekat ya, kita akan lihat ya. Oke, sekali lagi Madon tarik ya, bismillah. Wah, what is it? Karma. Oke, kita coba sebentar, harap sabar ya, jangan terburu-buru. Kalau terburu-buru itu susah. Kita lanjutkan dengan tarotnya ya, ini ya, tarotnya old tarot ini ya, tarotnya tarot lama sudah ini, tapi tidak apa-apa ya, yang penting isi spiritnya ya, kalau yang lainnya nggak apa-apa. Oke, kita coba lihat. Wah, cocok ya, ada The Lovers ya. Oke, ini mungkin taruh di sini ya, ada The Lovers. Oke, tunggu. Nah, The Lovers ya, itu menyatakan untuk kondisi dia ya seperti apa, dan kita melihat harapannya dia ya. Klarifikasi ya untuk harapan ini Aquarius, Libra, harapannya seperti apa. Oke, ya. Queen of Cups yang terjatuh ya. Kita minta satu kartu lagi ya, one card. Dalam jangka waktu yang panjang ya. Oke, bisa dilihat ya. Di sini ada The Lover, ada The Lover, King of Cups, The Hierophant, The High Priestess, ada Six of Pentacles. Oke,
wait ya. Six of Pentacle. Oke, kita lihat bottom of the deck-nya. Wah ya, di sini kita berbicara sudah kering air mataku untuk drama ini ya, bahwa di sini dinyatakan ada the Lovers, ada Queen of Cup, ada Hierophant, the High Priestess, and Six of Cup. Bahwa kondisi yang terjadi di sini adalah untuk Gemini, Aquarius, dan Libra. Kondisi yang terjadi sekarang ini sebagian juga pasangan kalian ataupun kalian ini sifatnya general timelines ya, jadi kapan aja kamu nonton bisa, dan ini bukan untuk satu energi tetapi banyak energi yang bisa masuk ya, untuk maskulin, feminim ya, dengan tidak mengaku gender yang lain yang bisa energi masuk di sini, bisa akan terasa bahwa kalian adalah memang pasangan twin flame atau soulmate ya. Namun di sini ya kalian adalah pasangan soulmate, dan di sini ada Queen of Cup, bahwa kalian masing-masing mempunyai komitmen yang cukup kuat, tetapi di sini karena keegoisan kalian akhirnya membuat kalian itu kurang bisa menghargai apa yang dinamakan dengan hubungan yang sudah kalian jalanin. Dan di sini ada Hierophant, bahwa segala sesuatu yang kita perbuat, yang kita lakukan itu pasti akan ada balasan, dalam artian dengan hukum tuai tanam ya, atau tanam tuai, hukum timbal baliknya ada. Karena apa? Dimana kita Hierophant ini kita merasakan bahwa pengembalian dari apa yang sudah kita perbuat itu yang akan kita terima. Dan di sini ada High Priestess, bahwasanya kita kembali kepada keinginan diri kita ya, bahwa kalian berdua ya, kalian sama-sama sebenarnya mempunyai koneksi spirit yang benar-benar bareng ya, spiritual yang benar-benar connectingnya itu tidak bisa terlepas ya. Dan di sini kita lihat juga ada Six of Pentacle, sebenarnya kalian itu ingin berbagi ya, sayang, dan di sini memang kalian merindukan satu sama lain ya. Dan di sini kalau kita lihat dari Gemini, Aquarius, dan Libra masih terdapat ego yang begitu tinggi ya, ego yang tidak bisa dibendung ya, yang seharusnya bisa melihat apa yang menjadi tujuan hidup kalian sebenarnya ya. Dan di sini ada Ace of Pentacle ya, on the reverse, bahwasanya kalian itu sangat saling mencintai dan saling menyayangi, saling rindu, tetapi kalian tidak bisa melihat apa yang menjadikan tujuan hidup kalian sebenarnya. Seharusnya kalian melihat rasa cinta itu sebenarnya ada ya, rasa cinta itu ada. Dan di sini kita lihat bahwa kalian itu harus bisa melihat apa yang kalian inginkan dalam tujuan hidup. Kalian tidak bisa memilih dua jalur di dalam kehidupan. Dalam kehidupan kita harus bisa memilih satu tujuan hidup yang harus kita inginkan untuk mencapai suatu kebahagiaan. Contohnya, kalau kita hidup dalam suatu percintaan ya, kan kita tidak mungkin harus bisa memilih dua kondisi sekaligus untuk memiliki apa yang kita inginkan di dalam dunia ini. Nggak bisa, semuanya harus ada pilihan. Tuhan juga memilih, atau Tuhan memberikan pilihan juga hidup kepada kita ya. Dan di sini kalau kalian serakah, kalian menginginkan semua untuk kebahagiaan diri kalian sendiri, ya memang kebanyakan menginginkan sesuatu itu untuk kebaikan diri kita sendiri, tapi kan tidak bisa semua. Selalu ada pilihan dalam hidup, tetapi kadang kita ingin memilih suatu kebahagiaan tanpa melihat kondisi yang sebenarnya ya, kondisi sebenarnya yang harus kita
inginkan seperti apa ya. Kalau tujuan hidup kita aja nggak jelas, mau bagaimana kita melangkah? Nggak bisa. Maunya sih semuanya kita kepinginnya enak, kepinginnya happy ya, tapi nggak bisa. Yang ada juga di sini kita akan semakin sulit ya. Kalau kita memaksakan kondisi-kondisi seperti itu akan sulit ya. Dan di sini kalau kita lihat terlalu banyak yang dilakukan oleh dia atau oleh dirimu sendiri ya. Ini bisa vice versa ya, bisa di kamunya atau bisa di pasangan kamu ya. Kalau di pasangan kamu dia lebih menginginkan sesuatu itu tanpa memikirkan dirinya sendiri ya, akan sulit ya. Dia hanya mau kebahagiaan itu untuk dia sendiri ya. Harusnya kan kebahagiaan itu kan untuk dua orang saling mencintai ya kan. Tetapi karena keegoisan yang menginginkan kebahagiaan itu, dia ambil raih semua, akhirnya yang ada suatu kebingungan. Gak akan mungkin lah, sulit. Dan di sini juga ujung-ujungnya juga ada judgment, keputusan ya. Adanya suatu keputusan di mana ya kamu harus bisa tahu kita hidup itu semua memang harus memilih, ada pilihan antara baik dan buruk di sini ya kan. Mana yang harus kita ambil ya? Kalau kita memilih hanya untuk keinginan kita sendiri ya akan sulit ya di sini ya. Dan di sini yang ada juga akhirnya kita pusing sendiri ya. Terkadang kita mimpi buruk, kesulitan untuk konsentrasi ya, terlalu banyak beban, susah tidur ya, dan selalu berpikir karena ada sesuatu yang pernah kita lakukan di masa lalu ya. Ini juga ada berhubung dengan terlalu banyak yang kita inginkan ya. Terlalu banyak yang kita inginkan ya. Di sini ada ya, terlalu banyak permintaan, terlalu banyak keinginan yang dimaui ya, dan hanya untuk bisa memuaskan diri kita sendiri di sini ya. Akhirnya kan semesta merasa terlalu berlebihan keinginan kita. Akhirnya ya kita hanya tahu itu hanya halusinasi ya. Tuhan menginginkan kita bisa fokus dengan tujuan hidup kita, bukan yang berandai-andai, bukan yang ingin nanti jadi A jadi B jadi C. Nggak bisa ya, karena semua itu sudah aturannya sudah ada ya dari semesta ya. Sulit, akan sulit. Ini bottom of the deck-nya seperti ini ya. Jadi kita tuh nggak bisa berpikir kalau semuanya harus demi kebaikan kita, nggak bisa. Kita hidup berpasangan ya, kita hidup bareng-bareng ya. Kalaupun kita misalnya belum menikah ya, kita kan berpasangan pasti kan mempunyai suatu komitmen hidup ya, dimana saling percaya, saling sama-sama juga mengajukan suatu kondisi-kondisi di mana kita sudah berkomitmen untuk bersama. Kalau misalnya di dalam kondisi-kondisi tersebut salah satunya saja yang berjuang atau salah satunya saja yang menepati ya, sulit ya. Dan di sini kita lihat oke ya, kita akan kembali mulai ya. Di sini ada karma ya. Awal ya. Melihat dari cerita semua bahwa kesulitan, kita stop dulu ya, lagi azan ya. Nanti kita sambung ya. Hey guys, sorry ya, tadi kita nunggu azan dulu ya. Nggak apa-apa. Jadi di sini kita lanjut ya. Di sini ada karma ya. Ya, bahwa di sini ada beberapa yang harus diselesaikannya. Ada beberapa sesuatu semesta menginginkan kalian untuk bisa menyelesaikan masalah kalian, ataupun di sini apa yang pernah terjadi di masa lalu yang kalian tidak merasa, ya mungkin sekarang Anda bisa merasa apa yang akan terjadi, dan itu pun juga untuk
karma ini memang harus dikembalikan ya, harus dijalani, kita nggak bisa menolak. Semakin terus berjalan, kita tidak mau membayarnya, ya karma itu akan jalan terus ya. Kalau kita tidak mau menghentikan apa yang semesta bilang itu tidak bisa, ya akan terus berjalan ya. Dan di sini kita lihat ya, kita taruh dulu ya di sini, bentar ya. Sorry ya, bahwa di sini kondisi pasangan kalian sekarang ya, pasangan kalian tuh sangat mencintai ya, sangat sayang, sangat cinta banget ya dengan kamunya ya. Di sini ya kita energi yang kuat ini sangat kuat adalah Libra ya, walaupun ada Aquarius dan Gemini ya di sini ya. Oke ya, di sini pasangan kamu ya, di sini benar-benar mempunyai ego yang tinggi ya, dan juga cukup gengsi ya untuk menyatakan sesuatu yang sebenarnya kalian berdua tuh sangat mencintai ya, dan kalian soulmate twin flame juga bisa ya di sini ya. Cuma karena terlalu berprasangka negatif, hanya berpikir untuk diri sendiri juga nggak bisa ya. Yang harusnya dia bisa melihat kondisi yang sebenarnya terjadi itu harus saling sama-sama introspeksi diri. Tapi kalau nggak mau menerima apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan pasangan kita, ya akan sulit. Dan di sini ada Hierophant ya, karena keegoisan, karena keinginan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, akhirnya membuat kalian ini tidak bisa saling ada kebersamaan di sini. Yang ada kamu semakin bersedih ya, entah mau sampai kapan hubungan kalian ini ya. Dan di sini kalian hanya bisa bersedih dan melihat hubungan yang terjadi ini sepertinya tidak ada ujung pangkalnya ya, tidak paham seperti apa ya. Dan di sini harusnya kalian bisa mendapatkan sesuatu kebaikan dari hubungan tersebut, mungkin bisa lebih erat lagi ya hubungannya, mungkin bisa ke arah pertunangan atau pernikahan ya, atau suatu adanya union kembali apabila kalian terpisah. Ini di sini kita lihat memang hubungan kalian memang benar-benar baik ya awalnya, tetapi karena masing-masing menginginkan sesuatu kebenaran, sesuatu terutama pasangan kalian terlalu banyak maunya di sini ya, dan kalian tidak memakai intuisi kalian. Harusnya apabila ada suatu masalah kalian memakai intuisi, kalian memakai hati, bukan memakai ego. Nggak bakalan akan selesai kalau kalian selalu memikirkan bahwa saya harus menuruti kata hati saya. Tidak semua kata hati yang harus diikuti. Ada memang kata hati bisa diikuti, tetapi kita melihat kondisi juga yang terjadi pada keliling kita, pada hati kita dan hati pasangan kita. Apakah ini benar atau salah? Akhirnya kan membuat diri kita bingung mau seperti apa, ya. Dan di sini sebenarnya kalian harusnya bisa berbagi kasih sayang, berbagi cinta, berbagi apapun itu. Akhirnya sulit, tidak bisa lagi ya. Tidak bisa lagi untuk mau berbagi seperti apa ya. Ini untuk kondisi pasangan kamu sekarang ini lagi dalam kondisi yang menjalani karma. Harus dia menjalankan ya, harus membayar. Karena apa? Dia pernah melakukan sesuatu di masa lalu yang sangat menyakitkan hati kalian, yang mungkin awal pertama, kedua, ketiga sih tidak apa-apa, tapi kamu lama-lama ini khususnya untuk Gemini tidak terima ya, selalu dianggap bohong, selalu dianggap tidak jujur oleh pasangannya ya. Dan di sini juga Aquarius sudah bersabar ya, Aquarius sudah memberikan segala sesuatunya, tetapi nggak bisa. Orang sabar ada waktunya dan ada batasnya, tidak semuanya harus begitu. Dan Libra di sini ya, di sini bisa
vice versa ya, bisa di pasangan kamu atau di diri kamu ya. Dan untuk Libra sendiri kurang bisa melihat, terlalu cuek. Harusnya Libra bisa mengerti pasangan kita tuh maunya apa, bukan mementingkan kemauan dia sendiri. Terkadang pasangan kita kan menginginkan suatu perhatian lebih, bisa didengarkan, bukan mendengarkan diri Libra sendiri, nggak bisa ya. Yang ada di sini akhirnya kalian sama-sama terpisah, kalian sama-sama ini energinya ada yang bareng ya, ada yang terpisah ya, karena keegoisan kalian ya. Dan juga di sini akhirnya kalian sama-sama healing, sama-sama introspeksi diri ya. Tapi di dalam kondisi tersebut membuat kalian sangat-sangat berat, susah ya, nggak bisa berbuat apa-apa lagi ya. Coba kita lihat klarifikasi ya, ada klarifikasinya ya. Harapannya kalian atau pasangan kalian apa ya, harapannya ya. Thank you, makasih nih. Tuh, harapannya tidak ada keseimbangan dalam hubungan. Yang menginginkan hubungan itu bisa berjalan baik, akhirnya nggak bisa, nggak ada yang bisa dipertahankan. Yang harusnya bisa menjadi goal bersama, menjadi suatu harapan ya. Karena di sini selalu saja mementingkan bahwa ego saya lebih daripada kamu. Akhirnya tidak seimbang. Selalu saja hal kecil menjadi besar ya. Selalu mengada-ngada yang sesuatu tidak penting menjadi yang penting banget dan terlalu sensi di sini. Ya, ini bisa energi namanya general ya. General bisa energi dari mana saja ya. Di luar daripada Gemini, Aquarius atau Libra ya, elemen udara ya. Air sign nggak apa-apa, tetapi di sini Madon melihat kondisi yang terjadi itu harusnya bisa membawa kalian ke kebahagiaan bersama, tujuan kalian bisa tercapai, adanya suatu kebahagiaan. Tapi semua itu akhirnya menjadi ilusi kalian semua ya. Karena di sini pasangan kamu terlalu banyak manipulasi dalam artian menginginkan suatu kesempurnaan ya, sesuatu yang baik ya, sesuatu yang melebihi daripada ekspektasi kamu ya. Akhirnya di sini kamu nggak kuat ya, merasa terbelenggu sendiri dengan apa yang kamu perbuat, dengan pola kamu ya, dan kalian saling menyakiti akhirnya. Dan di sini kalian merasa apa sih yang menjadi tujuan kalian saling menyakiti ya, dan kalian harus mengerti bahwa apa yang terjadi di diri kalian itu adalah pembalasan juga dari perbuatan kalian di masa lalu, dan kalian nikmatinya sekarang. Kalau kalian tidak membayar itu semua, semesta pun juga tidak akan mau menyelesaikan apa yang harus menjadi karma kalian. Karma itu semuanya baik, karma buruk atau karma baik, semua itu adalah pembelajaran hidup. Kalau kalian tidak begini, kalian tidak belajar. Apakah artinya memiliki, apa artinya mencintai, apa artinya kita saling membutuhkan satu sama lain. Akhirnya semesta memberi aturan, ya udah saya kasih pelajaran kalian, pelajaran hidup yang harus bisa kalian sadari. Kalau kalian menyadari, ya kalian akan terlepas dari kondisi itu yang buruk yang harusnya kalian lepaskan. Tapi kalian masih juga menolak untuk karma tersebut, ya itu akan berjalan terus, nggak akan bisa stop. Dan di sini bottom of the decknya harusnya di sini ada ya, harusnya kalian bisa merasa bahagia ya, hidup bersama keluarga, hidup bersama pasangan, mungkin yang sudah menikah akan berjalan damai ya, tidak menjadikan suatu beban ya. Akhirnya tujuan kalian ingin bahagia nggak dapatkan apa-apa, akhirnya cuma beban aja. Dan di sini terlalu ego terlalu tinggi, kalian terlalu ego besar, terus gengsinya juga besar, mau menang sendiri, keras kepala ya.
Dan di sini akhirnya harusnya cinta yang bisa kalian pupuk dan kalian tumbuhkan itu nggak akan bisa terjadi ya. Akhirnya ya harapan kalian gagal, dan di sini akhirnya semesta menginginkan kalian untuk belajar. Akhirnya karma itu pun sudah berjalan, karma sudah mulai di Oktober ini semua memang semesta lagi mulai revisi ya, revisi alam ya. Jadi apa yang menjadi kesalahan kita terdahulu itu mulai terbentuk ya, dan di sini semesta cuma hanya bisa kamu beberapa dari Gemini, Aquarius dan Libra mulai healing ya, mulai introspeksi diri ya, dan walaupun kondisinya masih bimbang ya, bimbang untuk memilih apakah cinta kalian diperjuangkan atau tidak ya, kalian nggak bisa hidup dengan dua keputusan, harus bisa mempunyai keputusan. Dan akhirnya di sini kalian harusnya bisa menyelesaikan, tapi sebagian dari kalian pergi tanpa ada mau memberikan sesuatu yang harusnya bisa diselesaikan. Nah ya intinya kalian menggorok lah, pasangan kalian menggorok sesuatu hubungan yang harusnya bisa harmonis ya. Dan di sini sebagian juga kesulitan keuangan ya, semesta sudah membuat suatu pembelajaran hidup kita di mana kita tidak bisa bersyukur dengan apa yang kita miliki ataupun dengan pasangan kalian ya, kalian mendapatkan apa yang kalian buat ya. Namanya juga hukum timbal balik ya, seperti itu ya. Dan di sini sudah jelas takdir kalian ya, kalau kalian bisa membuat karma itu bisa terselesaikan ya dengan keikhlasan hati ya, benar-benar mau melihat dan mau mengakui bahwa apa yang kalian lakukan di masa dulu itu adalah tidak benar ya, mungkin pasangan kamu bisa sadar ya kalau tidak bisa menerima apa yang seharusnya sesuatu itu tidak baik ya, berat ya. Dan di sini buat kalian ya, sarannya mami ya, tidak perlu lagi kalian bersedih ya, tidak perlu kalian menangisi atau terlalu menjadikan ini beban ya. Karena apa di sini? Di sini tindakan kalian ya nggak perlu ya, selama dia tidak berubah atau selama dia tidak mau menerima karma pasangan kamu ya, kamu harus bisa melihat takdir itu kan sudah berjalan ya, takdir dari Tuhan itu kan ada ya, dimana kita bisa bersama ya, pasti Tuhan tidak akan memisahkan. Karena di sini kalian ada terconnecting ini ya, spiritual ya di sini ya, terconnecting spiritual di sini ya. Ini ya, spiritual kalian tinggi ya di sini, dan di sini sudah memang takdir kalian, tapi kalian memang dipertemukan dan ada diberikan suatu beban ya, kehidupan yang harus dipelajari agar kalian bisa tahu seperti apa kehidupan itu ya. Dan kita lihat di sini di masa depan dalam waktu dekatnya seperti apa ya, di Ranger ya, kita minta ya kedepannya kalian bagaimana dengan hubungan ini ya. Kalau kalian nggak bisa menerima kondisi yang seharusnya kalian belajar dari kesalahan terdahulu, tapi masih egois, masih nggak mau tahu, masih nggak peduli, menganggap sesuatu itu gak penting ya. Mami Dona juga susah ngomong ya di sini ya. Coba kita lihat ya. Oke. Nah, ini yang susah pesannya. Masa depan kalian selalu saja dihadapi dengan pilihan-pilihan dan tidak mempunyai tujuan hidup. Kalau kalian tidak bisa berdamai dengan hati kalian, yang mana yang harus kalian lepaskan ya. Dan selamanya kalian akan merasa pasangan kamu atau dia atau kamunya akan merasa terbebani terus, hidup tidak seimbang ya, terlalu saja
selalu saja dalam kondisi yang tidak stabil, stres, depresi, menginginkan suatu harapan, suatu keindahan itu hanya mimpi-mimpi saja. Dalam mimpi saja adanya suatu keberhasilan di masa depan, bahwa nanti saya begini, nanti saya begitu. Nggak bisa selama kamu tidak mau ya, selama dia atau kamu tidak mau membayar karma kamu, itu akan sulit ya. Cinta kalian juga akan sulit ya, selalu saja terputar ya, energinya selalu terputar dan kembali lagi siklusnya ya begitu-begitu saja. Tapi kalau kalian bisa memilih apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi sesuatu itu tidak baik, dan memang kalian bisa memakai hati kalian bahwa lunasilah apa yang harus kalian tebus ya, untuk mendapatkan suatu kemenangan di sini ya. Jadi di bottom of the decknya juga di sini ada Ace of Swords ya, sulit. Kemenangan harus bisanya diambil, tetapi tetap saja kalian selalu bimbang. Ini Mami lihat di sini untuk Gemini, Aquarius, Libra ini sering membagi hati ya, membagi hati dengan orang ketiga ya, bermain cinta di sini. Akhirnya apa? Akhirnya di sini sakit hati dengan permainannya kamu sendiri ya. Untuk mendapatkan The Star ya nggak bisa ya, nggak bakalan bisa. Apa yang mau dicapai? Nggak ada, karena kalian hanya jalan di tempat untuk mencapai suatu kepuasan diri pribadi, diri sendiri, tanpa melihat pasangan kalian yang begitu mencintai dan menyayangi, dan selalu berbagi kasih sayang kepada siapa saja, selalu bimbang memilih ya, tidak bisa punya tujuan hidup, tidak bisa menerima dengan satu cinta saja. Akhirnya kalian tidak bisa mendapatkan apa yang menjadi harapan dalam kehidupan. Sulit, nggak bisa. Kita mau berbuat apa? Nggak akan bisa ya. Coba di sini kita lihat jangka waktu yang panjang ya, ke depannya ya seperti apa ya. Bahwa kita mempunyai karma itu memang harus diselesaikan. Semakin kita mengindahkan, semakin kita tidak mau tahu, yang akan sulit ya ini ke depannya ya. Nih untuk Libra, Aquarius, dan Gemini. Nih. Kalau kalian tetap pada pendirian meninggalkan hubungan itu tanpa kejelasan dan tidak mau tahu dengan kondisinya ini di dalam jangka waktu panjang ya, kalian bimbang ya, pasangan kalian bimbang ya, dia atau kamu ya, yang nggak ada kekuatan. Apa yang bisa dijadikan kekuatan? Nggak akan bisa mungkin jadi kekuatan kalian. Yang ada kalian sedih terus ya, menangis, kadang juga menangis pun tidak ada gunanya karena tidak ada penyelesaian ya. Maka di sini akan terulang kembali cerita ya. Kalaupun kalian bersama ya, kalian melanjutkan hubungan yang dianggap toksin ini ya, karena di sini terlihat pasangan kalian atau kalian sendiri mempunyai hubungan lebih daripada satu, bahkan ada lebih ya, selalu memberikan cinta ini lumayan banyak, bukan di satu orang saja. Akhirnya kalian bingung, terlalu banyak cinta yang dikasih, maunya membuat diri kamu happy ya, membuat diri kamu senang dengan banyak cinta, ternyata membuat kamu bingung sendiri. Kamu nggak ada punya kekuatan karena selalu bimbang, selalu dipenuhi rasa tidak percaya diri, nggak bisa melakukan apa-apa ya. Dan di sini kamu sendiri akhirnya hanya bisa merenungi ya, merenungi apa yang terjadi ya, dan merasa menyesal ya. Untuk pasangan kamu juga merasa menyesal, tapi ya selama dia menikmati dengan dramanya dia ya akan terus berjalan terus karma, dan tidak ada pernah mau lagi. Harusnya dia bisa healing, harusnya dia bisa menyesal, harusnya dia bisa tahu apa yang menjadi kesalahannya, sehingga
takdir itu akan berpihak padanya sesuatu yang bagus dan semua keuangan bisa dia dapatkan ya, kesuksesan ya. Yang ada juga babak belur ya, nggak, dan akhirnya bingung mau gimana di masa depan, nggak bisa apa-apa. Jadi mendapatkan suatu kesuksesan nggak ada, sulit ya. Ini di bottom of the decknya ya. Coba kita lihat pesan cinta ya, nasihatnya apa ya di sini ya, nasihat cintanya seperti apa buat kamunya ya, untuk Gemini, Aquarius, dan Libra ya. Pesan cinta deh, please give me advice for Gemini, Aquarius, dan Libra. Tolong klarifikasi dan berilah nasihat ya, berilah nasihat yang terbaik untuk pasangan Libra, Aquarius, Gemini. Oke, tidak bisa ya, jatuhnya terlalu banyak ya, nggak boleh. Kenapa terlalu banyak drama ya? Oke, jatuh ya. Oke. Pesannya adalah, nasihatnya adalah, nasihat cintanya, I recognize that I have choose fear and I choose again, I choose the love. Nah, kalian harus bisa memilih ya, memilih secara fair, memilih secara benar apa yang ingin kalian pilih ya. Kalian harus bisa mengenal ya, apa ya sebenarnya cinta yang kalian inginkan. Kalau kalian menginginkan cinta setengah aja ya jadinya kalian setengah semua, memberikan cinta kemana-mana ya setengah, nggak akan ada dapet cinta yang sebenarnya. Tapi kalau kalian memberikan cinta yang benar-benar utuh, kalian akan merasakan semua kebahagiaan yang semesta berikan. Nggak bisa. Bagaimana kalian mau utuh? Kalian bisa mempunyai sesuatu hubungan yang bisa berjalan dengan baik kalau kalian masih memikirkan diri sendiri, memikirkan kepentingan diri sendiri, nggak akan bisa gitu ya. Harusnya bisa berpikir, pasangan kalian harusnya, dia harus bisa berpikir manakah yang menurut dia pasangan hidup yang memang benar-benar bisa menjadikan hidup kamu lebih bahagia, hidup kalian lebih berwarna, dan memang betul-betul dia adalah cinta sejatimu, karena memang kalian berdua adalah twin flame ya. Sulit untuk dipisah karena sudah memang dari sana ya, dari semesta. Dan di sini terakhir kita lihat memang di sini bottom of the deck-nya adalah happiness is my birthright, bahwa akan bisa bahagia apabila kamu terlahir kembali ya, akan terlahir kembali. Kalau kalian masih berpikir bahwa mungkin lebih nikmat sendiri ataupun lebih bisa memilih orang lain daripada pasangan hidupmu ya tidak bisa lagi. Mami Dona mau berkata ya, karena di sini pesannya juga through prayer and meditation I create a ripple effect of bliss and peace in the world, bahwa kita harus bisa melakukan diri kita untuk bisa berdoa, memberikan diri kita itu suatu healing, meditasi ya, untuk kita bisa mendapatkan efek yang benar bahwa dunia ini atau semesta ini akan memberikan sesuatu kebaikan, di mana kita bisa melepaskan, merilis ya
bahwa semua yang tidak baik itu tidak perlu gitu loh. Kalau kalian masih memikirkan ego kalian, kesenangan kalian, untuk kebahagiaan kalian sendiri tanpa melihat orang yang kamu sakitin, ya susah. Akhirnya kamu sendiri merasa tersakiti, menangis, sedih, ya karena pasangan kalian tidak mau tahu dan masih menerima karma itu ya, untuk berjalan terus seperti roller coaster yang nggak akan bisa berhenti ya. Ini coba kita lihat pesan dari alamnya seperti apa ya. Oke, thank you. Pesannya adalah stood ya, dan the moon on the water ya. Dari bumi menyatakan, lepaskanlah apa yang menjadi beban hidup kamu ya. Kamu tidak bisa hidup dengan mencari arah di manakah kamu ingin berlabuh. Tidak bisa. Karena apa? Di sini kan ada seperti musang dan ini ada air terjunnya. Air terjun adalah jatuh ke bawah, nggak bakalan jatuh ke atas ya. Dan air itu akan mengalir ya. Kalau kamu nggak bisa berpegang dengan apa yang menjadi tujuan kamu, kalau kamu jatuh ke bawah, kamu juga akan hanyut ya. Tidak akan bisa bertahan. Dan di sini ada the moon on the water ya. Kesulitan kalian akan selalu mengiringin kalian. Mau kemanapun juga kalian akan sulit. Karena apa? Kalian masih berada di siklus yang tidak bisa memperbaiki kehidupan dan tidak bisa memperbaiki hubungan. Karena masih bingung memilih. Ya, untuk Libra, ya, Gemini, Aquarius ya, tentukan. Jangan terlalu memilih ya, jangan terlalu banyak maunya ya, karena semesta itu tidak bisa dibohongi ya. Kalau terlalu sering memilih ya, semesta juga bilang ya kamu nggak bisa, mau enak sendiri. Sementara hidup itu harus ditentukan maunya seperti apa ya. Dan ini kita coba ya, kita lihat pesannya ya. Kita minta apa yang dikatakan semesta ya untuk kalian ya. Ya. Ini ada first love dan honest. Jujurlah sama diri kalian masing-masing terhadap cinta pertama kalian. Apakah kalian pada waktu pertama kali melihat sudah cinta pada pandangan pertama? Waktu kalian ketemu memang benar-benar jatuh cinta? Kenalilah apa yang menjadi keindahan oleh pasangan kamu terdahulu ya. Oleh dia atau oleh kamu. Jujurlah pada hati dirimu ya. Kalau kamu memang berbuat salah ya jujur bahwa kamu melakukan kesalahan ya, sehingga tidak ada yang tersakiti ya. Dan untuk di sini untuk kamunya ya, Gemini, Aquarius, Libra ya, kamu harus bisa menyatakan dirimu dan bahwa jujurlah. Kalau memang kamu mau ingin berlanjut ya berlanjut, kalau tidak ya tidak. Kalau kamu merasa ini adalah cinta pertama kamu yang sulit untuk kamu lupakan ya sudah. Tapi kalau memang kamu menginginkan ini berjalan ya bisa berjalan. Walaupun kamu terpisah, walaupun kamu dalam satu kota, walaupun kamu masih bersama juga. Tetapi kamu ada masa jeda. Tapi nggak akan bisa kalau kalian tidak menyelesaikan karma yang pernah kalian perbuat pada masa lalu. Itu harus diselesaikan dulu ya. Nggak bisa ya. Dan di sini kita lihat pesannya. Ya, pesannya. Kita minta ya. Oke, thank you. Pesan semesta ya. Ada 20 ya. Angka 20 ya. The Judgment ya. Ada the judgment di sini. Waktu untuk berubah.
imbalan, retribusi, keputusan, kemurnian, dan transformasi. Ya, bahwa kalian ini harus berubah ya. Harus berubah dan juga harus mempunyai keputusan. Dimana kalau kalian tidak berubah ya semesta akan memberikan sesuai dengan keputusan dari semesta ya, bahwa tidak ada perubahan sama sekali. Kalian tidak bisa melihat kehidupan itu yang harusnya dari tidak baik dirubah menjadi baik, walaupun di situ ada suatu cobaan kalian tidak bisa menerimanya, malah kalian menolak ataupun malah pergi dari kondisi tersebut, ya semesta pun akan membuka chargersnya ya, akan membuka ibaratnya rutenya dan argonya lah ibaratnya untuk karma mulai on. Dan disinilah mulai berjalan ya keputusan itu. Dan 2 di sini arti 2 tambah 0 adalah 2. Nggak bisa kalian itu berhubungan atau menjalani suatu percintaan tuh 2 orang. Lebih daripada 2 orang. Ya kalian berdua ya harus berdua. Nggak bisa. Masa sendirian kan nggak mungkin. Harus berdua. Bukan bertiga, berempat, berlima. Nah inilah keputusan dari semesta. Berubahlah. Menghargai apa yang sudah kamu terima. Ya. Dan bottom of the deck-nya adalah the High Priestess. Tadi ada di sini kan High Priestess nih. Nih. Ya. Kita harus bisa di sini kita jangan egois ya. Mementingkan diri sendiri ya, selalu penuh dengan rahasia, dengan topeng. Ini angka ini kembali lagi loh. Padahal udah dikocok kembali lagi 22. Jatuh-jatuhnya 4. Kekecewaan, sedih. Karena di sini kadang-kadang juga masih ada mistis ya, yang harusnya tidak boleh, nggak ada yang namanya cinta ataupun orang melakukan dengan black magic itu akan berhasil. Nggak ada yang bisa berhasil. Karena apa? Kekuatan Tuhan itu di atas segalanya, kekuatan Allah di atas segalanya. Yang ada kamu terima ini, apapun orang lain melakukan juga terimanya ini, malah lebih parah. Jadi kalau kalian bisa menerima yang sebenarnya tidak, jujurlah dengan hati kamu ya. Kalau itu tidak baik untuk kamu ya lepaskan. Jangan memaksa sesuatu yang bukan punyamu, atau jangan memaksakan sesuatu itu yang memang Tuhan tidak menginginkan ya. Untuk apa? Ya untuk kebahagiaan kamu lah. Kalau kamu merasa itu untuk kesenangan kamu ya tidak bisa bicara lagi ya. Mungkin kamu senang untuk menerima karma itu masih tetap on dan tidak selesai ya. Sulit itu seperti itu. Dan kita coba lihat kartu kunonya ya. Ya, lihat kartu kunonya seperti apa ya. Ya, kita lihat seperti apa ya. Drama ini akankah berakhir ya? Kita minta Tuhannya. Ya, thank you. Nah, berapa? Kalian harus berusaha, mencoba, dilalui. Karena apa? Kalian ingin bahagia, kalian ingin sukses, kalian ingin mendapatkan suatu kesuksesan dalam hidup, mau finansial, mau cinta ya, dengan keluarga ya. Ini kalau 8 merah ini masih bagus. Kalian harus bisa melakukan perubahan. Kalau nggak bisa melakukan perubahan ya akan terus berjalan. Dan di sini jujurlah bahwa kalian memang saling mencintai ya, dan pilihlah. Kalian tidak bisa hidup
dengan 3 cinta, nggak bisa ya. Dan di sini ada kartu keajaiban ya, buat kalian ya yang merasa sedih, merasa tersakiti ya, Libra ya. Untuk Libra ataupun Gemini dan Aquarius ya, kamu harus bisa memilih ya, ataupun pasangan kamu ya harus bisa, atau dia ya harus bisa memilih. Kartu keajaiban ada di sini, berkah ada ya. Apapun yang kalian inginkan akan terjadi ya, asalkan kalian tidak bisa memilih. Harus bisa lepas ya. Lepas dari apa? Lepas dari pilihan ya. Karena tidak bisa ada 3 cinta. 8 tambah 3 adalah berapa? 11. 11, 1 tambah 1, 2. Ini jatuhnya. Adjustment. Jatuhnya ini ya, bahwa sahabat alam harus tahu keputusan semesta sudah tidak bisa diapa-apain lagi, dan memang itu sudah harus kalian jalanin ya. Kalau kalian tidak menjalani keputusan semesta ya, kalian ya Mami Dona nggak bisa ngomong, karena harus memang dilalui. Itu namanya karma ya, harus dibayar. Karma baik dan karma buruk itu harus dibayar, nggak bisa kalau nggak dibayar. Dan semakin kalian menjalankan dan tidak ada perubahan, ya itu yang berjalan terus. Dan sini kita coba lihat ya, yang dia suka pasangan kamu ya, Libra, Gemini, Aquarius. Nggak boleh. Apa yang dari semesta ya, apa yang pasanganmu suka? Aduh, apa yang pasanganmu suka ya? Ini Mami yang bisa ya. Pasanganmu suka sama kamu, semesta menyatakan dia suka senyummu ya. Pasangan kamu suka ngeliat kamu tersenyum ya, atau kamu suka melihat dia senyumannya ya. Bisa pasangan kamu, bisa kamu ya, bisa dia atau kamu ya, suka sama senyuman. Jadi kalau dia senyum, kamu cinta, kamu kangen, kamu rindu ya, rindu atas senyuman dia ya. Dan di sini kita minta tarik satu permintaan semesta apa ya. Aku hanya ingin berkata padamu bahwa kamu orang spesial di hati saya ya. Jadi apapun yang terjadi ya di sini, sampai sekarang pun, sampai hari ini, kamu adalah orang spesial ya. Bisa kamu atau pasangan kamu ya. Bahwa aku hanya ingin berkata padamu ya. Aku hanya ingin berkata padamu bahwa kamu adalah orang spesial di hati aku. Dan kita coba minta satu ya, ke depannya seperti apa. Jatuh cinta denganmu adalah di luar dari kemampuanku ya, bahwa pasangan kamu mencintai kamu itu di luar dari kemampuannya. Dia nggak bisa hidup tanpa kamu ya, karena kalian soulmate, nggak bisa dipisah. Semesta itu lagi memberikan pelajaran penting buat kalian, nggak bisa dipisah ya, nggak bakalan bisa dipisah. Tapi memang sekarang dipisahkan karena kebodohan kalian. Kalian menginginkan suatu kebahagiaan, tapi semesta bilang, lu mau bahagia, gimana lu mau bahagia, lu sendiri nggak bisa bahagiain gua, katanya semesta. Ya Allah punya rencana ya, kalian bisa baik, saya baik, kalian nggak bisa baik, ya udah terima. Nah, ini harus ada kejujuran. Kalian nggak bisa jujur, ya udah mau bagaimana. Oke guys, sampai sini dulu ya. Nanti kita sambung lagi, Mami sambung lagi untuk reading berikutnya ya. Ini bisa resonate, tidak resonate juga nggak apa-apa, tapi jangan lupa subscribe ya, like ya, dan share juga channel Mami ya, biar Mami bisa juga memberikan energi positif buat yang lain ya. Yang jelas, jadi diri kamu sendiri. Jangan pernah melihat orang lebih daripada kita, tetapi melihatlah dari diri kita sendiri. Apakah diri kita udah baik apa belum ya? Dan jangan pernah kita menginginkan sesuatu yang bukan milik kita, atau kita memaksakan kalau belum menjadi
keinginan daripada semesta. Ingat, apa yang pernah kita lakukan itu akan berbalas karena apa? Kita tercatat di dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetap berdoa dan tetap bisa percaya bahwa Tuhan lebih menyayangi pada orang yang sayang dan cinta oleh Dia. Oke? Sekian dulu Mami Dona, bye bye, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.